Perkenalkan, saya Edwin Zaki Arjuna Dinata, NIM 24050300050. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pengaruh bermain game terhadap literasi dan pemahaman antar budaya. Kemajuan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan termasuk cara belajar, berkomunikasi, dan menghibur diri. Salah satu media yang terus berkembang adalah game digital. Selain memberikan hiburan, game kini diakui memiliki dampak positif dalam memperkaya literasi, memperluas kosakata, serta meningkatkan pemahaman antar budaya. Game digital adalah permainan elektronik yang dimainkan melalui perangkat digital, seperti komputer, konsol game, smartphone, atau tablet. Game ini menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk menciptakan pengalaman interaktif bagi pemain, yang melibatkan elemen visual, audio, dan terkadang fitur kontrol gerak atau sentuhan. Game digital biasanya terdiri dari berbagai genre, seperti petualangan, aksi, strategi, simulasi, edukasi, atau olahraga. Contoh perangkat yang umum digunakan untuk bermain game digital meliputi PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, dan perangkat berbasis Android atau iOS. Artikel ini akan membahas bagaimana bermain game dapat berkontribusi pada perkembangan pembelajaran dan kesadaran budaya global. Yang pertama, game sebagai media literasi. Game modern seringkali memiliki elemen cerita yang kompleks dan dialog yang mendalam. Seri The Witcher 3 Wild Hunt misalnya, menyajikan cerita yang kaya dengan narasi berbasis teks yang membutuhkan pemahaman mendalam dari pemain. Pemain diharapkan pada bacaan seperti surat, buku, atau dialog yang tidak hanya mendukung alur cerita, tetapi juga mengasah kemampuan membaca dan berpikir kritis. Elemen-elemen ini mendorong pengembangan literasi secara aktif. Yang kedua, game sebagai sarana memperkaya kosakata. Bermain game, terutama yang menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, secara alami membantu pemain memperluas kosakata mereka. Game seperti Genshin Impact dan Call of Duty mengintegrasikan istilah-istilah yang terkait dengan taktik, strategi, atau budaya tertentu. Misalnya, dalam Assassin's Creed Origins, pemain diperkenalkan pada istilah sejarah seperti Pharaoh, Obelisk, atau hieroglif. Dalam Call of Duty, istilah militer seperti flanking, cover fire, atau deploy menjadi bagian dari pengalaman bermain. Aktivitas ini membuat pemain belajar secara kontekstual memahami arti kata baru melalui penggunaannya dalam permainan. Bahkan, beberapa game memiliki sistem glosari atau kamus dalam game untuk membantu pemain memahami istilah-istilah yang tidak familiar. Kemudian, game sebagai jembatan antar budaya. Game juga menjadi media memperkenalkan budaya yang berbeda. Misalnya dalam game Assassin's Creed, membawakan pemain ke Mesir kuno, Yunani, Eropa, Abad Pertengahan. Sementara itu, Genshin Impact menggunakan inspirasi dari budaya Tiongkok, Jepang, hingga Jerman untuk menciptakan dunianya. Dengan memahami elemen budaya ini, pemain tidak hanya memperkaya wawasan mereka, tetapi juga menghargai keanekaragaman budaya dunia. Yang keempat, interaksi global dan komunitas pemain. Banyak game multiplayer seperti Genshin Impact memungkinkan pemain dari berbagai negara untuk berinteraksi secara langsung dengan fitur komunikasi dalam komunitas globalnya. Pemain dapat menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain, sehingga membantu meningkatkan keterampilan bahasa dalam situasi nyata. Selain itu, interaksi lintas budaya ini sering membuka peluang bagi pemain untuk saling memahami kebiasaan, pandangan, dan budaya masing-masing melalui percakapan spontan yang terjadi selama bermain. Yang kelima, tantangan dan potensi negatif.
Tantangan dan potensi negatif dari bermain game. Meskipun bermain game memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan keterampilan kognitif dan interaksi sosial, ada juga tantangan serta potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kecanduan game. Bermain game secara berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang berdampak pada kesehatan fisik, seperti kurang tidur atau kesehatan mental, seperti gangguan konsentrasi atau stres. Ini juga dapat mengganggu aktivitas harian, seperti belajar atau bekerja. Kemudian gangguan sosial. Beberapa pemain bisa menjadi terlalu asyik dalam dunia game, sehingga mengabaikan hubungan sosial di kehidupan nyata, termasuk dengan keluarga atau teman. Kemudian pengeluaran berlebihan. Game dengan fitur in-app purchase atau model pay to win seringkali mendorong pemain untuk menghabiskan uang dalam jumlah besar, baik untuk membeli item kosmetik maupun keuntungan kompetitif. Kemudian konten tidak sesuai. Beberapa game mengandung kekerasan, bahasa kasar, atau konten tidak pantas lainnya yang kurang sesuai untuk pemain muda dan dapat mempengaruhi perilaku mereka. Poin selanjutnya, risiko kesehatan fisik. Bermain dalam durasi panjang tanpa istirahat dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan postur tubuh, mata lelah, atau obesitas akibatnya kurang aktivitas fisik. Lalu toxic community atau komunitas yang toksik. Di komunitas online tertentu ada potensi interaksi dengan pemain yang bersikap kasar, melakukan perundungan, atau perilaku tidak menyenangkan lainnya yang bisa memengaruhi kenyamanan bermain. Yang terakhir, kurangnya kontrol diri. Bermain game bisa membuat pemain kesulitan mengatur waktu, terutama jika mereka mengutamakan game dibanding tanggung jawab seperti belajar atau pekerjaan. Solusi untuk mengurangi dampak negatif yaitu yang pertama, manajemen waktu. Tetapkan batasan waktu bermain. Yang kedua, memilih game yang tepat. Pastikan game sesuai dengan usia dan nilai-nilai yang dianut. Ketiga, beristirahat secara berkala. Lakukan aktivitas fisik atau hobi lainnya di luar game. Keempat, pengawasan orang tua. Untuk pemain muda, orang tua sebaiknya mengawasi jenis game yang dimainkan dan mengatur batasan waktu. Yang kelima, membangun komunitas positif. Fokus pada lingkungan bermain yang mendukung dan menghormati sesama pemain. Dengan kesadaran akan tantangan ini, pemain game dapat tetap menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat jika dilakukan dengan bijak. Kesimpulannya, game digital saat ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga telah berkembang menjadi alat pembelajaran yang efektif di berbagai aspek kehidupan dengan memadukan teknologi canggih, cerita yang mendalam, dan pengalaman bermain yang imersif. Game mampu menawarkan cara belajar yang lebih menarik dibandingkan metode konvensional. Narasi yang kaya dan dialog yang kompleks dalam game memberikan peluang bagi pemain untuk memperluas kosakata dan meningkatkan keterampilan literasi mereka, terutama jika game dimainkan dalam bahasa asing seperti Inggris. Pemain diajak memahami cerita, menganalisis situasi, serta membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, fitur interaksi global dalam game multiplayer memungkinkan pemain dari berbagai negara untuk saling berkomunikasi. Hal ini tidak hanya membantu dalam memperkuat keterampilan bahasa, tetapi juga membuka peluang untuk memahami kebiasaan, pandangan, dan budaya lain. Dengan cara ini, game dapat menjadi sarana efektif untuk pemahaman antar budaya yang lebih mendalam. Namun, untuk memanfaatkan manfaat ini secara optimal, keseimbangan tetap menjadi kunci. Pemain perlu mengatur waktu bermain dengan bijak agar tidak mengganggu aktivitas lain, seperti belajar, bekerja, atau bersosialisasi di dunia nyata. Pemilihan jenis game yang sesuai juga sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa konten yang disajikan relevan, mendidik, dan bebas dari pengaruh negatif seperti kekerasan atau bahasa kasar. Dengan pendekatan yang tepat, game digital dapat menjadi pembelajaran yang kuat, yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik dan memperkaya wawasan pemain di berbagai bidang. Sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.